Nah, kemudian poin yang ketiga ya, ini sebenarnya menyangkut saham perbankan ya. Kenapa saham perbankan ini dengan adanya kenaikan tingkat suku bunga ya, itu menjadi sebuah sentimen negatif sebenarnya. Dan ini juga merupakan suatu tidak mendukung untuk sektor perbankan gitu ya. Padahal kalau kita misalkan tadi bilang suku bunga naik, seharusnya kan pendapatannya dia naik. Ya kenapa? Karena orang yang bayar kredit ya, kredit KPR, kemudian kredit cicilan mobil dan lain sebagainya, itu kan seharusnya naik gitu ya. Tapi ini malah menunjukkan sebaliknya. Dari mana itu sebenarnya? Kalau perbankan itu kredit yang dibayarkan, jadi bunga yang dibayarkan dikurangi dengan bunga yang didapatkan dari yang pinjam kredit, itulah yang didapatkan, itu yang dicatatkan sebagai laba dari si perbankan. Nah, kebanyakan kalau misalkan dia harus memberikan bunga kepada peminjam, ya kepada nasabah yang meminjam duit di bank, itu kebanyakan sudah melalui survei di awal kan, survei di awal sehingga bisa menentukan berapa sih bunga yang harus saya berikan. Dan biasanya ini tidak bisa dirubah-rubah seenaknya, ya tergantung dari agunan yang diberikan oleh peminjam. Misalkan kalau si nasabah tidak punya agunan gitu ya, tidak punya jaminan, ya itu biasanya bunganya akan pasti lebih besar. Nah, dengan adanya kenaikan suku bunga, apakah boleh bank itu semena-mena menaikkan suku bunga? Padahal dia sudah memberikan bunga yang tinggi kepada nasabah tadi yang agunannya kecil, ataupun mungkin yang agunan kecil, maaf ya. Jadi nggak mungkin tanpa agunan. Nah, apakah mungkin bisa menaikkan seenak mungkin? Beda cerita kalau misalkan bunga atau mungkin agunan atau jaminannya dari peminjam itu besar gitu ya, tentunya bunga yang diberikan akan lebih kecil. Nah, dengan kenaikan suku bunga, ya mungkin dia bisa melakukan penyesuaian bunga ya kepada nasabah tadi. Tetapi saya rasa presentasinya lebih kecil. Kenapa? Karena yang namanya bunga itu ya, bunga itu sudah melalui tadi sudah survei itu, dia sudah harusnya deal ya pada saat si bank akan mengeluarkan duit kepada peminjam atau nasabah. Nah, jadi dengan naiknya suku bunga, tentunya bunga yang harusnya dia dapatkan misalkan 12% gitu ya, 12% bagi si nasabah tadi, anggaplah yang agunannya kecil, kemudian dia harus membayarkan bunga yang lebih tinggi kepada orang yang menaruh deposito di bank tadi. Ya, dari awalnya mungkin 4% gitu ya, sekarang karena bunga acuan dari BI sudah ke 5,5%, dia harus membayarkan 5,5%. Ya, tentunya gapnya tadi yang harusnya dari 12 ke 4% itu berkurang dari 12 ke 5,5%, dan ini akan tentunya berdampak bagi laba si bank. Nah, oleh karena itulah bank sebenarnya terdampak dengan kenaikan suku bunga ini. Ya, plus lagi satu, dengan kenaikan suku bunga tadi yang mungkin ada fixed rate ya, fixed rate dan mungkin ada yang fluktuatif rate gitu, tentunya juga akan menambah potensi kenaikan dari NPL atau non performing loan. Nah, ini juga menjadi ancaman bagi bank. Oleh karena itu, bank sebenarnya terdampak, sektor perbankan terdampak dari kenaikan suku bunga ini. Oke, jadi sekian dulu ya untuk penjelasan market insight di tahun 2023 dan alasan-alasan kenapa kita tunggu bulan Maret, kemudian kenapa kita harus hindari bank ya, saham perbankan di tahun 2023 ini, atau di sampai kuartal 1 2023, dan juga bagaimana kita dalam strategi tradingnya. Tapi ini disclaimer on ya, ini merupakan analisa pribadi, jadi silakan teman-teman dicerna ulang ya, dicerna ulang setiap perkataan dalam video ini. Ini bukan merupakan sebuah ajakan, bukan sebuah membeli ataupun menjual sebuah saham, dan juga bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk membuat euforia ya. Jadi memang untuk kebutuhan edukasi. Oke, silakan teman-teman nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia saham. Oke, saya Madi Dupiandika, SSI Indonesia Management. Mohon undur diri, see you next video. Bye-bye.